Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali dengan saya, Elza Salsabila, mahasiswa Universitas Jember, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan NIM 2102 1040 2030. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang filsafat Pancasila dan kaitannya dengan sila ketuhanan serta kebebasan beragama. Sebelum membahas lebih jauh tentang filsafat Pancasila, kita pahami konsepnya dulu ya. Jadi, pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan serta kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, yakni Hindu-Buddha, Barat, yakni Kristen, dan Arab, Islam. Pancasila sebagai ideologi negara bersifat terbuka. Hal tersebut bersumber dari sistem filsafat Pancasila yang terbuka juga. Pancasila sebagai sistem filsafat terbuka bersifat fleksibel dan dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai sistem filsafat terbuka merupakan cara berpikir filosofis dari nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya rakyat Indonesia sendiri. Lalu, apa kaitannya filsafat Pancasila dengan sila ketuhanan? Jadi, sila ketuhanan yang Maha Esa memberi landasan kebenaran tentang pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikat dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan demikian, kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu hubungan yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tinggi. Jika tiap-tiap warga negara wajib memeluk suatu agama, lalu timbul pertanyaan, apakah warga negara Indonesia berhak untuk tidak beragama? Ateisme tidak diakui di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Menurut undang-undang, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia hanya 6, dan oleh sebab itu dikatakan tidak ada tempat bagi ateisme. Dalam aturan hukum di Indonesia tidak ada yang spesifik untuk melarang seseorang menjadi ateis, tetapi karena dalam Pancasila sebagai dasar negara dimuat ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, maka diasumsikan semua warga negara Indonesia akan memilih salah satu agama yang diakui. Jadi, setiap warga negara wajib memeluk agama berdasarkan ideologi negara Indonesia, yakni sila pertama Pancasila. Tidak memeluk suatu agama atau kepercayaan berarti tidak mengakui sila pertama Pancasila, yang menjadi dasar negara Indonesia, yang menjadi dasar berlakunya hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara Indonesia. Jaminan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi warga negara Indonesia telah tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 2 ayat yang berbunyi ayat 1,
Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan tersebut. Selain dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan beragama dan menjalankan ajarannya juga termasuk sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Jika seseorang warga negara Indonesia menjadi ateis, lalu apa konsekuensinya? Tidak ada hukum ataupun undang-undang Indonesia yang secara tegas melarang ataupun menentukan sanksi bagi seorang ateis. Namun, dengan menjadi ateis akan berdampak terhadap pemenuhan hak-hak dan kewajiban seseorang di mata hukum. Misalnya, kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk yang mengharuskan pencantuman agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh sebab itu, ateis di Indonesia tetap diwajibkan untuk mencantumkan agama tertentu dalam dokumen kependudukannya untuk memenuhi persyaratan administratif. Juga dalam masalah pernikahan. Menurut Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, pernikahan yang sah hanya jika dilakukan menurut hukum dari masing-masing agama yang dianutnya, sehingga seorang ateis akan kesulitan dalam memperoleh hak yang sama seperti yang dimiliki oleh penduduk yang beragama. Kesimpulannya, penggagas Pancasila dan Presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno, menyatakan bahwa kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa sebagai karakteristik dari bangsa perlu diakui, bahkan oleh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Menerima sila pertama berarti bertoleransi pada keragaman agama di Indonesia. Bukan hanya yang beragama bertoleransi kepada yang tidak beragama, tetapi juga meminta toleransi mereka yang tidak beragama pada mereka yang beragama. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan kita tentang filsafat Pancasila dan kaitannya dengan sila ketuhanan serta kebebasan beragama. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.